kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Apa yang Anda pikirkan hari ini, saudara? Saya mengajak saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Ini bicara tentang nasihat-nasihat terakhir. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, terlalu panjang saudara ya, tapi satu ayat yang akan kita lihat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan bersukacita di hadirat-Mu, sebab Tuhan mengadakan hari ini bagi kami. Engkau tempatkan kami di hari ini, kami pasti menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih kalau hidup itu Engkau masih percayakan kepada kami dengan kesehatan, kekuatan yang masih kami miliki, dan itu kami pakai untuk melakukan segala aktivitas hari ini dan tentunya untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas kami dan berkat-Mu telah tersedia bagi kami hari ini. Kami akan baca firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca, kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Berkati seluruh perangkat IT yang kami gunakan dan juga urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, satu ayat 2 Korintus pasal 13 di ayat 11. Saudara bisa baca ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ini bicara tentang nasihat-nasihat terakhir. Di ayat 11 dikatakan begini, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih, dikatakan usahakanlah dirimu supaya sempurna. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, adakah orang yang sempurna? Saudara, Tuhan Yesus juga minta kita sempurna. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 48. Lalu apa standar kesempurnaan itu? Saudaraku yang kekasih, standar kesempurnaan kita adalah Bapa kita. Amin. Nah, Bapa kita yang di surga. Maka ketika kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka ini boleh dikategorikan sempurna. Sempurna itu bukan seperti apa yang dipahami oleh dunia ini, saudara ya. Tetapi sempurna di sini karena kita mau melakukan kehendak Dia. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, dikatakan usahakanlah dirimu sempurna, ya. Bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, iya kan? Bersukacitalah, jadi sukacita kita sempurna, amin, bukan setengah-setengah. Lalu dikatakan terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan sepikir? Bagaimana kita bisa sepikir padahal gaya hidup kita begitu berbeda? Antara saya dengan saudara kan pasti berbeda ya saudara. Antara saudara dan orang lain pasti gaya hidup kita berbeda. Nah bagaimana supaya kita sepikir? Apa yang dimaksud dengan sepikir? Saudara, Rasul Paulus sebenarnya berbicara tentang sepikir dalam hal yang berkaitan dengan Allah. Tadi juga saya katakan bahwa sempurna itu berkaitan dengan Bapa kita. Nah, sepikir juga di sini adalah berkaitan dengan Allah. Jika kita bersekutu bersama, sehati dan sepikir, ya saudara ya. Jadi kalau bersekutu itu harus sehati dan sepikir, ya. Kita akan hidup dalam damai sejahtera dan kesatuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Tidak boleh saudara bersekutu tapi tidak sehati dan sepikir. Nah saudara, kalau itu yang terjadi, artinya dalam persekutuan kita sehati dan sepikir, kita hidup bersama dengan rukun, maka damai sejahtera Allah akan
mengalir dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi satu kesatuan sebagai keluarga kerajaan Allah. Nah, saudara, belajar hidup damai salah satunya adalah menghindari yang namanya bergosip. Apa saudara? Bergosip. Jadi saudara kalau mau hidup damai, nah saudara harus hindari gosip. Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk membicarakan satu dengan yang lainnya, ya kan? Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membandingkan antara yang satu dengan yang lain, saudara ya. Lagunya saja jangan membandingkan, ya kan, saudara. Ora bandingke, ya saudara ya, lagu yang sangat viral dan populer ya saudara. Jadi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membicarakan satu dengan yang lainnya, melainkan yang Tuhan ajarkan adalah apa? Saling mendoakan. Amin saudara, saling mendoakan. Di dalam Yakobus, kalau kita lihat di dalam Yakobus, saya akan bacakan untuk saudara. Yakobus pasal yang kelima dikatakan begini, di Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk saudara. Ini seharusnya ayat hafalan ya saudara ya. Yakobus pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-16 bagian A dikatakan begini saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, apa saudara? Saling mendoakan saudara. Saudara, kita tidak bisa mengharapkan hidup dalam damai jika kita menghabiskan waktu membicarakan orang lain secara negatif. Tuhan tidak suka sikap jahat ini saudara. Dan kita tidak bisa maju ketika kita terus membicarakan dosa dan kegagalan masa lalu kita maupun orang lain. Yang lalu biarlah berlalu. Amin. Jangan terus mengingatnya saudara ya. Mari lupakan itu saudara ya. Terus maju dengan Roh Kudus. Maka akan ada damai di antara kita. Amin. Nah, Rasul Paulus mengingatkan begini saudara, menasihati kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Jadi jika kita melakukan apa yang diajarkan Alkitab, maka kita akan membiarkan ya damai Kristus bertahta di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa terus hidup dalam damai Tuhan dengan orang percaya yang lainnya. Amin. Nah, betapa pentingnya hidup dalam damai dan kesatuan dengan semua saudara seiman. Rasul Paulus juga berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu sudah bisa baca di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi saudara, kita harus berjuang untuk hidup dalam kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Amin. Dan saudara, jadi dikatakan begini,
Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ingat bahwa sempurna bukan dalam kriteria dunia, saudara ya. Kalau di dunia angka sempurna adalah 9 bukan 10. Tetapi ada yang mengatakan, misalnya kalau kita ke bengkel ya, dia minta supaya kita memberikan penilaian dan sempurna itu angka 10. Nah saudara, bukan seperti itu. Sempurna standar kita adalah Bapa kita di surga. Maka kalau kita mengucap syukur harus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah. Itu maksudnya sempurna ya. Dan Rasul Paulus menasihati kita supaya sehati sepikir. Amin. Nah saudara, jadi kalau dalam satu persekutuan kita bersekutu, ada kesehatian, ada satu hati, sehati, sepikir, maka damai sejahtera itu akan sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kiranya hari ini saudara bisa memiliki damai sejahtera yang sempurna. Amin. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitarmu, tetapi karena Tuhan yang mengaruniakan itu secara sempurna dalam kehidupan, dalam hati kita. Amin. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang membawa engkau pada sukacita dan damai sejahtera. Ada promosi yang Tuhan kerjakan. Amin. Kalau kita tidak membicarakan orang lain ya, dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang lain. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang telah membawa kami di hari ini, dan kami akan masuki dunia kerja kami. Tuhan beri kami pertolongan, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan hari ini benar-benar bermanfaat, dan apa yang kami usahakan ini akan membawa damai sukacita dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan mengasihi kami semua, Tuhan mengurapi kami semua, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap mereka, ekonomi, kesehatan, rumah tangga dipulihkan semuanya, dan kami menerima kasih setia Tuhan yang sempurna, dan kami mau hidup di dalam kesempurnaan Tuhan dengan berjalan bersama firman-Mu, menuruti seluruh kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang